Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu di channel Coki Murai Batu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mister Jack 1997, teman-teman. Pertanyaannya gini, Bang, cara mengatasi murai batu hutan yang suka bengong plonga-plongo gimana ya? Cara ngeplong pula, dan anehnya lagi murai batu saya suka bunyi di malam hari. Oke, kita akan membahas ini, teman-teman. Dan teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, teman-teman ya. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjutkan pembahasan kita, teman-teman. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Mister Jack 1997, cara mengatasi murai batu hutan yang suka bengong plonga-plongo. Oke, teman. Pada dasarnya murai batu hutan itu kan itu giras, teman-teman ya. Giras karena dia itu kan biasa hidup di hutan, terus tahu-tahu kita tangkap dan kita pelihara di dalam sangkar, teman-teman. Nah, untuk mengatasi burung murai batu yang dari hutan biar dia gacor itu, teman-teman ya, pertama-tama kita harus jinakan dulu, teman-teman. Cara menjinakkan burung murai batu hutan ini gimana, teman-teman ya? Itu dengan cara ngasih makan jangkriknya itu, teman-teman. Jadi untuk memberi makan murai batu hutan dengan murai ternakan itu beda, teman-teman. Kalau murai batu ternakan itu usahakan dia tidak jinak, tapi kalau burung murai batu hutan itu usahakan jinak dulu, teman-teman. Dan bagaimana cara memberi makan murai batu hutan itu biar jinak, yaitu dengan cara memberikan jangkriknya itu pakai tangan, teman-teman. Jadi kalau misalkan murai batu yang dari ternakan itu di cara memberikan jangkriknya itu dikasih dicepuk, cepuknya kita keluarkan, tapi kalau burung murai batu hutan itu nggak usah dikeluarkan, teman-teman. Yaitu jangkriknya itu dipegang pakai tangan terus langsung dikasihkan. Kan misalkan burung murai batu kita itu belum mau kalau dikasih pakai tangan, maka kita harus memberikan burung murai batu kita itu ketika kita memberi makan itu dengan lidi, teman-teman. Misalkan mau dikasih makan, berarti itu jangkriknya itu disambung, tangan kita itu disambung pakai lidi dengan cara ditusuk itu, teman-teman. Jadi jangkriknya itu ditusuk pakai lidi terus kita kasihkan, teman-teman. Misalkan jangkriknya itu kita mau kasihkan itu di pagi hari, misalkan kita mau kasih 5, berarti jangkriknya itu satu persatu itu di ini, teman, ditusuk pakai lidi terus dikasihkan. Nah, misalkan udah 5 kali itu dia mau, tapi misalkan dia belum masih mau minta, kayak mau minta itu, jadi lidinya itu nggak usah ini, teman-teman, nggak usah panjang-panjang, terus dipatahin sedikit. Jadi kira-kira misalkan burung itu masih mau dengan lidi yang panjang, berarti lidi yang panjang itu dipatahin separuh biar semakin dekat dengan tangan kita, teman-teman. Jadi usahakan tangan kita itu lebih dekat dengan jangkriknya. Kalau misalkan udah dipatahin udah mau, berarti jangkriknya itu kita pegang. Kalau misalkan kita pegang aja dia udah mau, berarti otomatis burung itu udah agak jinak, dan proses itu biasanya memakan waktu itu lebih dari 1 minggu, teman-teman. Jadi misalkan hari pertama itu kan kita kasih jangkrik yang ditusuk dengan lidi, misalkan lidinya itu panjangnya sekitar 20 cm, berarti minggu kedua berarti kita kasih jangkrik itu ditusuk dengan lidi yang panjangnya itu 10 cm. Nah, kalau udah 10 cm itu udah mau, berarti kita langsung pakai tangan, teman-teman. Langsung jangkriknya itu kita pegang pakai tangan. Kalau misalkan pakai tangan udah mau, ya udah pakai tangan terus, teman-teman. Kalau pakai tangan terus udah mau, berarti sebanyak misalkan kita mau kasih jangkrik itu settingan biasa itu 5 pagi 5 sore 5, berarti kita kasih aja pakai tangan sebanyak 5 ekor, teman-teman. Kalau udah 5 ekor udah kita jemur aja pakai kerodong basah, teman-teman. Setelah kita kasih jangkrik itu pakai tangan, selanjutnya adalah dikerodong dengan dijemur dengan kerodong basah. Usahakan kerodongnya ini selalu basah, teman-teman. Karena apa? Karena kerodong basah itu
dengan penjemuran matahari dengan kerodong basah itu biasanya akan menimbulkan uap teman-teman. Nah, uap ini yang akan bisa menjadikan burung murai batu hutan kita itu bisa birahi teman-teman. Karena burung murai batu itu harus, supaya gacor kan harus ada birahi. Kalau muda hutan itu berarti kan harus jinak, harus birahi. Dari birahi ini maka dia akan muncul emosi. Nah, dari emosi ini maka dia akan mengeluarkan materi-materi teman-teman. Dia akan gacor di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari juga dia akan bunyi kalau ketika dia mendengar suara-suara yang berisik ataupun suara-suara pecahan benda-benda jatuh, pecahan gelas apa dia akan bunyi teman-teman. Karena apa? Dia itu sudah memiliki emosi. Kalau burung murai batu kita itu sudah memiliki emosi, berarti dia akan gacor pagi, siang, malam teman-teman. Nah, untuk perawatan murai batu hutan biar dia itu enggak terlalu giras, yaitu dengan tadi teman-teman, cara makannya, cara nyemurnya, terus cara mandinya juga itu harus pakai keramba teman-teman. Jadi burung murai batu hutan itu selain dari perawatan yang tadi, maka mandinya pun harus pakai keramba. Karena apa? Karena burung murai batu hutan itu harus rileks teman-teman. Jadi kalau misalkan disemprot di dalam sangkar, maka dia akan gelabakan. Karena apa? Karena dia takut teman-teman. Kalau dia dimasukkan ke dalam keramba, maka dia itu akan berinisiatif, akan mandi sendiri teman-teman. Nah, dari mandi itu dia akan merasakan kenyamanan teman-teman. Dia nggak gelisah ataupun gelabakan teman-teman. Kalau udah mandi, misalkan dia udah mandi di pagi hari, berarti kita jemur pakai kerodong yang enggak basah teman-teman. Kalau udah mandi itu pakai jemur kerodong yang enggak basah, maksudnya jemur pakai kerodong tapi enggak basah terus dibuka separuh teman-teman. Kalau misalkan dia pagi harinya enggak mandi, berarti kita jemur pakai kerodong basah, dan usahakan kerodongnya itu selalu basah teman-teman. Kalau misalkan kita cek udah kering, kita semprot lagi. Nah, pada saat menjemur murai batu pakai kerodong basah, usahakan di dalam cepoknya itu kita kasih ulat kandang teman-teman. Ulat kandang ini dia akan menunjang birahinya itu maksimal teman-teman. Karena apa? Karena burung murai batu muda hutan ataupun dari hutan itu usahakan birahinya itu selalu terjaga teman-teman. Beda dengan murai batu Tangaran. Kalau murai batu Tangaran itu nggak dikasih ulat kandang pun dia akan birahi teman-teman. Karena apa? Karena dia terbiasa makan EF dari kecilnya teman-teman. Jadi karena dia itu nggak takut sama orang, nggak gelabakan, maka dia itu akan dapat dengan mudah mendapatkan birahi teman-teman. Tapi kalau burung murai batu hutan itu kan dia takut sama orang, jadi untuk mendapatkan birahinya itu dia susah. Kalau kita nggak kasih ulat kandang, maka birahinya itu akan lama teman-teman. Kalau burung murai batu itu udah birahi, udah ada emosi, udah dia bunyi ngeplong-ngeplong, udah nggak takut sama orang, maka nggak usah pakai ulat kandang. Karena apa? Karena ulat kandang ini hanya untuk menjebolkan birahi teman-teman. Jadi burung murai batu muda hutan kita itu harus kita jebolkan birahinya. Kalau birahinya itu udah pas, udah ada birahi, udah ada emosi, udah gacor, maka nggak usah pakai ulat kandang teman-teman. Kalau mau nambahkan EF cukup proto aja teman-teman. Karena biasanya burung murai batu hutan gitu biar gacor itu pakai kroto. Misalkan pagi hari udah kasih jangkrik 5, terus kita kasih kroto aja dikit sebanyak 1 sendok teh tuh teman-teman. Dan kalau misalkan siang harinya itu nggak usah dikasih teman-teman, biarkan dia makan pur. Kalau sore harinya itu kita kasih jangkrik 5. Dengan pemberian pakai tangan, maka burung murai batu itu lama kelamaan tidak takut sama kita teman-teman. Kalau burung murai batu itu udah jinak, udah ada birahi, udah ada emosi, burung murai batu itu akan gacor sendiri teman-teman. Jadi yang paling penting itu udah nggak giras, udah nggak gelabakan, udah jinak, udah ada birahi, dan udah ada emosi, maka burung murai batu itu akan gacor dan siap untuk digantangkan teman-teman. Oke, mungkin ini dulu video dari saya. Mudah-mudahan yang tanya bisa mengerti. Ini adalah pertanyaan dari Mas Jack, yang mudah-mudahan Mr. Jacknya bisa paham, dan kalau belum paham bisa komen lagi, bisa tanya-tanya lagi. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.